وحياتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤثر أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي الشيخ الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan bacaan salawat kita dari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi al-arabiyyi al-qurashiyyi al-hashimiyyi al-abtahiyyi at-tihamiyyi al-makki صاحب التاج والكرامة صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والغزو والجهاد والمغانم والمقسم والمغنم والمقسم صاحب الآيات والمعجزات والعلامات الباهرات صاحب الحج والخلق والتلبية صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام والمقام والقبلة والمحراب والمنبر صاحب المقام صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود صاحب رمي الجمرات والوقوف بعرفات صاحب العلم الطويل والكلام الجليل صاحب كلمة الإخلاص والصدق والتصديق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع اللامحان والإحان والأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والآهات وتطهرنا بها من جميع الفتن
والأسقام والآفات والعاهات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوبات وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما تطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي يا الله يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبكلماتك التامات وبحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظني وأن تعافيني من بلائك يا دافع البلايا يا مفرج الهم ويا كاشف الغم. اكشف عني ما كتب علي في هذه السنة من هم أو غم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, perindu syafaat Nabi, hafidha wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam perlindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Selamat itunya, selamat kelak nang akhirat Allah ya junanna Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi dukhulil hibab, fi dukhulil hammam. Babu ma jaa fi dukhulil hammami. Ini bab yang menerangkan tentang tata cara bagaimana kita masuk al-hammam. Al-hammam itu kamar mandi, ya. Hammam itu kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-2953. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana al-Qasim ibn Dinar al-Kufi. Akhbarana Mus'abul Miqdamu min al-Hasani ibn Salih an Laith ibn Abi Sulaim an Tawus an Jabirin anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti hadis ini dari sahabat Jabir. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku dirinya iman. Barang siapa yang mengaku dirinya iman billah,
kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Nah, berarti nikah adalah taruhan, ya. Taruhan seseorang yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Berarti perkara ini sangat penting sekali. Karena ada kaitan jaminan dengan keimanan. Tak ben soromben kalau sudah ada kaitan dengan keimanan. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fala yudkhil halilatul hammam. Nah, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhul al-hammama bighairi izarin. Janganlah engkau masuk, ya. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fala yadkhul, janganlah engkau masuk al-hammam, kepada kamar mandi, ya. Janganlah engkau masuk kamar mandi, masuk ke jeding, bighairi izarin, tanpa sehelai sarung, ya. Tanpa sehelai sarung. Nah, berarti kula pun panjenengan mon ngangkui masuk ke mandi, ke kamar mandi, ani ke kotu ngangkui kain atau sarung. Artinya kemarin sudah dibahas, merupakan adab dan akhlak ketika kita mandi menggunakan pakaian telesan, kan. Nah, jangan sampai telanjang bulat. Nah, berarti ini ukurannya kaitannya dengan keimanan. Ya. Sampai sebegitunya. Kenapa? Karena keimanan kaitannya dengan apa? Dengan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kah, coba. Jangan sampai, ya, ukurannya iman ke Allah dan hari akhir, salah satunya adalah masuk ke kamar mandi bi ghairi izalin. Jangan sampai masuk tanpa izar. Izar ini ke sarung. Okay. Izar ini ke sarung. Kain sarung. Okay. Makanya beda kitab Fathul Izar. Sarung yang terbuka. Makanya esena tentang rumah tangga, suami istri. Beda kitab keniknya mana Fathul Izar. Tentang cara bagaimana bersenggama, tentang cara bersetubuh dan sebagainya. Nikahnya mana kitab apa? Fathul Izar. Sesuai dengan nyamana. Sarung saya buka. Nah, ini Fathul Izar. Nah, di izar ini ke sarung. Makanya panjenengan masuk ke kamar mandi cek sampai abengkang. Ya. Termasuk juga di dalam kamar mandi, usahakan kita pakai telesan. Mending ke telesan. Kiki lampi luar, sarung luar. Kalau perempuan, ya pakai juga. Pakai sarung. Ya, sarung ada sarung perempuan, ada kan? Kan ada sarung napa. Lagi ada sarung perempuan, ada khusus. Yang mentak nemu di saya laki angkuil. Ki sarung kerua pada bayi. Nah, sarung ada kan sarung khusus perempuan. Ya, bagaimana ketika kita mandi, usahakan tidak telanjang. Ini keukuran, berarti ukurannya adalah keimanan. Sampai segitunya, sampai nikah adab akhlak, akhlak. Napa tusa? Ya enggak, tak tusa punten. Nah, tak tusa. Kenapa? Tapi kaitannya dengan ukuran keimanan seseorang, gridnya nikah. Lah nikah. Nah, nikah. Tak tusa punten. Cuman kemarin sudah dijelaskan, malulah kita kepada Allah karena Allah melihat kita, malaikat melihat kita, lewangkan ditutup. Nah, ini sampai ukurannya kepada keimanan. Nah, ini kan bisa kita pakai sebagai amalul yaum, ya, sebagai kehidupan apa amal-amal, fadailul a'mal, fadail keutamaan dari amal-amal kita sehari-hari untuk menjaga, ya, hubungan kita, keyakinan kita, kemantapan iman kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, ini
Fala yudkhil halilatul hammam. Janganlah engkau masuk ke mana? Kamar mandi dengan membawa perhiasan istri. Tak boleh. Masuk ke kamar mandi nyambi perhiasannya istri. Tak boleh. Perhiasan istri apa? Eki kalong. Terus geleng. Nah, kalau bisa perempuan kemudian laki-laki mau masuk ke jeding cek ngangkui perhiasan. Nah, jangan pakai perhiasan, sabek perhiasan. Nah, makanya banyak kadang perhiasan keker elang tak temu ketika mandi. Nah, ini ke unsur-unsur terburuk. Makanya kalau ke kamar mandi jangan membawa perhiasan. Jangan membawa perhiasan. Napa emas, napa semacam. Selake kiki amun aselok, sabak selok, jak selok ke kamar mandi, taruh ketika mau mandi, lepaskan semua atribut-atribut perhiasan-perhiasan kalau kita mau masuk ke kamar mandi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang ketiga ini, berarti tadi kedua, ukurannya orang yang iman. Dan barang siapa yang iman kepada Allah wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir. Hari akhir berarti apa? Kiamat. Hari akhir berarti apa? Engki kiamat, hari kebangkitan, hari nanti paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Tempat posisi kita di surga ataukah di neraka. Muka-muka kita pakai masuk akal surga saja. Itu pilihan terbaik kita ke surga. Memilih boleh, tapi bekalnya yang kita penting dan perlukan. Silakan pian milih oleh, tapi modal apa? Saat ini sekarang kita milih melihat kalampi. Saya apa? Saya tak terus kalampi saya terbaik. Saya, tapi dilihat modalnya. Modalnya tak cukup, tak kira oleh kalampi. Semua manusia, seandi akal misalnya saya normal, terus sesuatu sih bagus. Pasti kan, tak kira terus coba dan mobil, terus saya paling bagus, yang paling mahal. Sepeda, saya paling gagak. Tapi pertanyaannya, apakah keinginan pengateronika sejalan dengan modal? Nah, coba tanya aki orang yang kepi, tanya aki. Bon pakai terus masuk neraka apa masuk surga? Oh, ada sih masuk neraka. Hanya orang tak beres terus masuk neraka. Semua surga. Pertanyaannya ketika keinginan itu sudah ada, modal lah siap nje. Nah, andi modal ban. Neraka surga. Pada tanya aki, bon terus mele mobil, terus mobil apa kek? Kijang saya sangat petok, Alphard, Pajero, terus se 20M mobil terus di mah. Tanya ki kapi, kok terori ya fokus se 20M. Oh iya, pesen waduh, tak ada. Ya gare banget terus berak. Ada pesen, tak ada pesen. Lagi nikahnya mana? Keinginan kita, ayo support, montro awak ke swarga, nyari modal. Tak ada modal masuk tak bisa bodoh tiket tak. Mungkin ke kamar mandi, ke toilet di terminal berempat. Saya nah, boleh warga bodoh modal lah, bodoh kenikahan. Nah, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, yang ketiga tandanya, fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaihimul khabar. Janganlah engkau duduk di meja makan yang di atasnya itu ada minuman al-khamar, yaitu minuman yang memabukkan khamar. Kenika tak oleh toju seiatas sebeda minuman, apalagi meminum. Misalnya toju mbian dengan bar nah bar napa ki klub kenapa mana ki semacam tempat hiburan ya.
tempat hiburan malam pun semacam mah, yang di situ ada wanita pun semacam mah, ya semacam mah. Kemudian ada mana minuman-minuman khamar, minuman-minuman minuman-minuman yang memabukkan, semuanya di situ. Mbian tojuk berak, tojuk lebet mak arah apa tojuk nang kini kah, tojuk keng beda minuman nang kini kah, tidak boleh. Orang yang beriman tidak boleh duduk kalau itu nyata sudah ada minuman khamar. Tojuk pun tak boleh. Apalagi sampai minum. Tak boleh. Karena biar pun tojuk misalnya. Ini terburuk. Dampak implikasi terburuk. Ketika duduk di satu tempat, kemudian pas ada penggeledahan operasi miras dan narkotika misalnya, obat-obat terlarang dan sebagainya. Duduk biar masuk di tempat itu ada penggeledahan ekening. Ekening. Okay. Kena. Walaupun nanti bisa dibuktikan apakah tes urin, apakah ada dan sebagainya pun semacam. Nah, tetapi paling tidak ekiba ada kalau ke kantor polisi. Itu terburuk. Nah, makanya tidak boleh duduk di meja yang di situ ada minuman-minuman khamar yang terlarang. Nah, ini berarti apa? Berarti membuktikan tanda-tanda keimanan. Nah, ini hadithun hasanun gharib. Hasan gharib hadisnya. Nah, ya. Berarti ada 3 yang menentukan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, jangan masuk ke kamar mandi membawa perhiasan. Yang kedua, jangan masuk ke kamar mandi tanpa busana, tanpa sehelai pakaian, tanpa sehelai sarung atau kain. Nah, ngangkui kenika, mon masuk kau tu ngangkui kain, mandi kain. Usaha aki, bagaimana kita tidak sampai telanjang bulat. Nah, usahakan kenika. Yang ketiga, jangan duduk di satu tempat yang di atas mejanya ada minuman khamar yang memabukkan. Khamar pun makin ni kan macam-macam pun. Pokoknya minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan dan sebagainya. Kenika itu larangan-larangan agar kita bisa menentukan keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, moga kula panjenengan dengan mampu mengikuti apa yang sudah dilarang oleh agama, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ni kan. Nah, ini hadis ya yang juga menarik. Tadi bab penapanya mana masuk ke kamar mandi. Nah, kemarin kan sudah dibahas. Ketika kita masuk ke kamar mandi, maka kaki yang pertama kaki kiri dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari godaan, gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, kemudian keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan dengan berdoa, Rabbir firli atau irfir dhunubi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Lah, ketika cara-caranya bagaimana masuk dan keluar kamar mandi. حدثنا سلامة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول. Berarti hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Yaqulu, beliau berkata, sami'tu Aba Talhata yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Ibnu Abbas mendengar
Abu Talha berkata. Nah, sama nih kan. Saya mendengar Abu Talha. Abu Talha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Nah, nikah hadis begitu. Kok ngiding dari dia? Kok ngiding dari si fulan? Kok ngiding? Nah, ini kan mana cara menyampaikan hadis ya. Nah, tapi dilihat siapa yang berbicara. Montak cucur lah. Ketika bermasalah dalam periwayatan hadisnya. Karena pun bohong sekali, tak bisa batati perawi hadis. Nah, apa kata Rasulullah? La tadkhulul malaikatu baitan. Nah, ini kan. La tadkhulu, tidak akan masuk al malaikah, beberapa malaikat baitan kepada kepada rumah, baitan kepada rumah, beberapa rumah, fihi, yang di dalam rumah itu kalbun, ada anjingnya. Di malaikat tak masuk. Satu ketika, ini ada riwayat, malaikatnya mau bertemu dengan Rasulullah menyampaikan wahyu. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Loh, kamu baru datang malaikat?" "Oh, enggak ya Rasul, saya sudah tadi. Cuman saya mau masuk, tiba-tiba ada ada anaknya anjing ada di dalam rumah." Di dalam rumahnya Rasulullah. Benih Rasulullah memelihara benih. Dulu kan banyak hewan liar. Nang iara pun banyak. Bodoh binatang-binatang. Anjing dan sebagainya. Kan tadi tutup tak ada Roma-Roma dengan sekarang. Iya, sekarang semuanya tertutup dan sebagainya. Dulu ndak ada. Cuma terbuka lebar, terbuka luas dulu. Nah, jadi tak temu bedek patek bedek ibu benamija. Lah. Apa kata malaikat? Aku tadi sudah mau masuk. Mak bedepate tak teti kau lah. Nah, coba. Lah nikah. Malaikat mau menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, tidak jadi masuk karena ada anjing. Itu ada riwayat begitu. Nah, ini riwayatnya kata Rasulullah, tidak, ini hadisnya hasan sahih lah. Tidak akan masuk malaikat ke satu rumah yang ada anjingnya. Makanya tak boleh ngobobate. Tak ada malaikat tak kira masuknya datani karena amalan ni kabion ni tak kira masuk, tak kira masuk. Kecuali saya masuk, saya dah malaikat maut. Timbian ngobu banyak patek pun. Mun ngak kenika nyaman apa malaikat maut tak kira masuk ke bengkok. Kula ngobu patek sapa lopi. Pabenyak paten mun malaikat maut tompas bentek paten kini ka. Sebengal masuk berak setong berak malaikat maut. Mun salena malaikat maut tak kira bengal je. Ngibu ara ceke tak kira beda je. Tak kira. Anapa? Karena tadi malaikat ngibu ara ceke ke dalam Roma yang ada matena. Wala suratu tamailah. Nah, suratu tamailah. Napanya mana? Dan tidak akan masuk malaikat ke rumah seseorang wala suratu tamailah, yang di situ ada gambarnya. Ada gambar. Ada gambar yang bernyawa, ada gambar-gambar napanya mana kenika, napanya mana burung, ada gambar burung, ada gambar nikah, tak boleh. Ada gambar anjing, ada gambar nikah, tak boleh. Ya, nah, tak masuk kenikatan malaikat. Bodoh kumpur mano, kumpur nikah, tak masuk ke dalam rumah seseorang yang ada gambarnya. Jadi malaikat tak masuk ke nikah. Ini hadza hadithun hasanun sahih. Nah, makanya menteri Roma nama soa bersihkan dari dua gelap. Ya. Nah, kenika anjing, kumpur mano, kumpur napa, jangan. Malaikat tidak masuk. Nah, tanda masuk akal compok. Mun kumpur ulama, kumpur kiai, kumpur orang-orang saleh, melihat, jangankan melihat, menyebut orang-orang saleh, tatanazzalur rahmah Allah.
menurunkan rahmat. Iki kumpul-kumpul artis ya kang bengkang daleh je ki arwah mengundang syahwat aurat pipun. Makanya kan muka aurat ki bodoh artis namanya manusia kang bengkang. Kulo pernah kauncengan di setong tempat, di setong rumah, tojuk nih gitu nyandar. Ada nggak ke atas, temu artis aja rekak nih atas. Puh, engkau mai kemi ibadah. Aja rekak temu pasukan kanjo. Puh, hari ya tak batal lebur ngalle gula. Lagi ngalle puh. Hari ya pas di atas pada artis aja rekak pas ki. Tempel wah, tempel pada puh. Lah, kini Roma, kau tu Roma Montropuete paling tidak foto-foto nak kiai. Paling tidak foto zera. Foto ring sepo dua baca dengan sahabat. Melihat terus sering sepo dua. Kini kah? Kau tuan di foto na bapak ibu nah. Nah, ujung bapak ibu ki beda ki. Lah tegak beda teng banteng sahabat nengi kamar nengi tempang foto artis. Ki mon tada foto na kiai sekali, foto na bapak na baca. Nah, biar kita semakin erat robitoh kepada orang tua. Lagi nih, ya, mau bisa sterilkan kan dari dua kan jangan sampai, jangan sampai kan. Muka-muka kita nikah bisa mengamalkan isi dari hadits ini. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل محمد. يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على محمد. يا رب صل وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.